perang Ukraina dan Rusia yang ternyata benar-benar terjadi. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. Isu perubahan iklim menjadi salah satu isu yang kian memanas. Akibat pandemi corona, cuaca ekstrim dan perang Rusia-Ukraina, harga pupuk kimia naik hingga 52,59%, serta mempengaruhi sistem produksi dan distribusi hingga pasokan pangan turun hingga mengancam terjadinya krisis pangan global. Dunia saat ini tengah menghadapi ancaman krisis pangan global. Untuk mengatasi masalah pupuk mahal, Kementan meluncurkan Genta Organik atau Gerakan Tani Pro Organik. Genta Organik merupakan gerakan pertanian pro-organik yang meliputi pemanfaatan pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah sebagai solusi terhadap masalah pupuk mahal. Gerakan ini mendorong petani untuk memproduksi pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah secara mandiri. Dalam gerakan ini pupuk organik dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan atau bagian hewan dan atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa dinilai bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara serta bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan atau biologi tanah. Bahan organik dalam bentuk pupuk organik baik cair maupun padat ini perlu dipenuhi karena ada dua kelebihan pupuk organik, yaitu memiliki kandungan karbon dan unsur-unsur lainnya yang dapat membantu pemulihan sifat fisik tanah. Tanah bisa menjadi gembur, mampu menahan air dan lain-lain. Kemudian kelebihan kedua adalah pupuk organik ini mengandung unsur mikro yang tidak selalu dapat dipenuhi dari berbagai pupuk anorganik. Sementara itu, pupuk hayati berfungsi meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah. Formulasi pupuk hayati adalah komposisi mikroba dan bahan pembawa penyusun pupuk hayati. Pupuk hayati adalah pupuk alami yang mengandung mikroba menguntungkan, baik tunggal maupun campuran, yang dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara tanah serta pertumbuhan dan hasil tanaman. Saat ini, mikroba pupuk hayati yang banyak diteliti dan dikomersialisasikan adalah bakteri pemfiksasi nitrogen seperti Azotobacter dan Rhizobacter, mikroba parut fosfat dan kalium seperti Bacillus dan Penicillium, serta mikroba penghasil metabolit sekunder seperti fitohormon dan kamil. Selain pemupukan, perlu adanya pembenahan tanah dengan bahan-bahan sintetis atau alami organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah. Mengenai pembenah tanah atau soil ameliorat adalah sebuah produk teknologi yang ditargetkan untuk bisa memperbaiki berbagai hambatan yang dihadapi pada tanah-tanah pertanian, khususnya yang terkait dengan faktor-faktor yang mampu menghambat pertumbuhan serta produktivitas tanaman pertanian kita, seperti misalnya cekaman kekeringan, kemudian masalah-masalah kemasaman tanah yang tinggi, dan juga mengenai aktivitas mikroorganisme yang relatif lemah. Dan dengan menggunakan teknologi ini, maka kemudian tanah-tanah akan meningkat daya dukung atau kesuburannya dalam kaitannya dengan bagaimana memfasilitasi proses pelarutan unsur hara dan serapan unsur hara pupuk secara maksimal. Kementan juga terus berupaya memberikan formula untuk para petani gapoktan, petani milenial, penyuluh dan pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya untuk mengatasi harga pupuk yang mahal. Gerakan Tani Pro Organik yang disingkat sebagai Genta Organik tidak berarti mengharamkan pupuk anorganik atau pupuk kimia, tidak. Gerakan Tani Pro Organik ini boleh menggunakan pupuk kimia, asal saja jangan berlebihan. Gunakan pupuk kimia secukupnya. Karena kalau kita menggunakan pupuk kimia berlebihan, itu akan meningkatkan risiko terkena hama penyakit. Di saat yang sama juga akan merusak lingkungan.
Di saat yang sama, pemupukan berlebih juga itu namanya pemborosan alias buang-buang duit. Oleh karena itu sekali lagi, genta organik boleh menggunakan pupuk kimia asal seperlunya atau asal mengikuti konsep pemupukan berimbang. Pemupukan berimbang adalah cara memberikan unsur hara dengan mengetahui berapa yang ada di dalam tanah, berapa yang dibutuhkan oleh tanaman karena ada target produksi tertentu. Untuk memenuhi pemupukan berimbang, kita dapat mengetahui dari mana unsur hara itu. Pertama, ada yang berasal dari air irigasi, ada berasal dari tanah, ada berasal dari udara, dan ada juga unsur hara berasal dari dekomposisi bahan organik. Juga ada ketersediaan unsur hara dari bantuan mikroba dan fauna yang ada di dalam tanah. Kemudian untuk menyikapi pupuk yang mahal saat ini, pemupukan berimbang menuntun kita menghitung berapa unsur hara yang diperlukan, berapa yang harus ditambahkan, karena kita punya target produksi tertentu agar kelestarian lingkungan terjaga, produksi tercapai. Genta organik, gerakan penggunaan pupuk organik, pupuk hayati, pembenah tanah, dan pemupukan berimbang akan menjadi solusi pupuk kimia mahal dan diharapkan menyuburkan tanah, meningkatkan produksi pertanian, mengurangi penggunaan pupuk anorganik, menjaga kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya alam yang pada akhirnya mendukung terwujudnya swasembada pangan dan kedaulatan pangan nasional.